Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti masalah pandemi lagi ya. Ini kita sudah tahu bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi sudah mengumumkan ya bahwa varian baru Omikron sudah masuk ke Indonesia. Ada 1 yang positif dan ada 5 yang probable ya, masih dites. Dan ini tentu menjadi sorotan publik mengingat pasien yang positif ini tidak ada riwayat ke luar negeri, terkena karena bertugas di Wisma Atlet, di mana banyak memang tamu-tamu yang pasien-pasien yang dirawat di sana maupun yang karantina dari luar negeri begitu ya. Nah, ini tentu membutuhkan kewaspadaan bagi yang belum tahu seperti apa Omikron ini dan apa yang perlu dilakukan. Kita sudah terhubung ini dengan Profesor Dr. Menaldi Rasmin ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Profesor Dr. Menaldi ini guru besar FKUI sejak 2008 ya dok ya. Kemudian Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan Rumah Sakit Persahabatan dari tahun 2015 sampai sekarang. Ini apa dok? Komite Etik ini apa? Penelitian Kesehatan. Oh ya, kalau kita mau bikin obat baru, vaksin baru, atau ada obat yang belum pernah dikenal sebelumnya di Indonesia ini, itu mestinya dicoba dulu. Ini cocok nggak buat orang Indonesia? Bagus nggak? Aman nggak? Ya, yang penting ini aman nggak gitu ya. Maka kepada siapa dicobanya? Kepada manusia ya, Mbak Rama ya. Nah kalau dicoba kepada manusia, tentu hak dari orang yang jadi subjek penelitian tadi harus dijaga. Tidak boleh terlanggar etiknya. Apa itu? Kalau dia sakit, dia tetap mesti mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang betul. Jangan mentang-mentang dia jadi subjek, terus jadinya terlantarlah yang sebetulnya tujuan dia untuk pengobatan. 1. Yang kedua, semua yang diberikan itu harus untuk keuntungannya, bukan untuk keuntungan si penelitinya. Gitu. Itu adalah etik. Itu beberapa di antara aspek-aspek yang etik harus terjaga di dalam penelitian di bidang kesehatan, di bidang kedokteran. Harus ada lembaga yang mengawasi itu, yang memeriksa apakah rencana penelitiannya itu aman nggak nih buat orang, gitu ya, berbahaya nggak buat orang. Yang kedua, dijalankan nggak sesuai itu dengan aman gitu. Itu adalah komite etik. Di setiap rumah sakit besar, khususnya rumah sakit pendidikan, komite etik harus ada, karena di setiap rumah sakit pendidikan ada penelitian. Jadi mestinya tuh ada yang pengawasannya, harus ada dijamin keselamatan dan keamanan dari orang atau apalagi pasien yang diikutkan dalam penelitian. Nah ini kalau vaksin terhadap anak 6-11 tahun ini juga sudah ada penelitiannya juga nih Pak, sudah di awal. Ada. Penelitian memang tidak selalu harus di negeri kita, di negeri lain juga bisa dilakukan gitu ya. Tapi kalau dianggap bahwa, tapi dibutuhkan nih, pengawasan cocok nggak sama kita, itu jadi negeri kita. Tapi kita juga bisa menggunakan angka-angka lain negeri yang kita anggap cocok. Kalau penelitiannya sudah pernah di Asia, di Thailand misalnya, di Vietnam misalnya, di Malaysia atau di Jepang, itu kan nggak beda-beda jauh ya sama orang Indonesia ya. Berarti kita nggak teliti, bisa lagi di sini aman. Tapi kalau kita anggap, tapi nggak, kita mesti punya. Contohnya Sinovac kemarin. Walaupun itu buatan Cina, tapi kita mesti tahu ini di Indonesia aman nggak sih? Karena baru pertama kali nih vaksin buat COVID, maka dilakukan ujinya di Indonesia. Gitu. Oke, seperti itu ya. Kemudian Dr. Menaldi ini juga Ketua Dewan Pakar PBID 2018 sampai 2021, kemudian Ketua Senat Akademik FKUI 2018 sampai 2023, begitu ya, Prof ya? Nah, ini kita akan berbincang soal Omikron ini, Prof. Yang pertama, nah, Omikron ini seperti apa sih dok? Kalau dilihat kita baca ya di media, gejalanya sebenarnya mirip sama juga sama yang sebelumnya ya. Katanya hilang berasa, bau, demam, dan lain-lain. Jadi sama aja dong dok? Iya, sebetulnya kalau virus saluran napas, nggak beda-beda sebetulnya. Keluhannya sih hampir sama. Katakanlah virus SARS yang dulu, virus flu burung yang dulu, virus MERS yang dulu, virus Ebola, virus termasuk virus COVID, atau yang dulu cikal bakal yang pertama kita kenal, virus influenza yang tahun 2018 di Spanyol. Hampir sama aja. Apa itu? Ya keluhannya keluhan saluran napas, karena itu virusnya memang virus saluran napas. Jadi apa tuh? Yang pertama dia masuk lewat saluran napas, biasanya hidung ya, lewat napas. Mulut juga bisa sih, tapi biasanya hidung, maka gatal-gatal di hidung, bersin-bersin, ada meler, apa sih namanya, berlendir gitu ya.
atau mungkin dengan batuk, dia masuk ke tenggorok, ada nyeri di tenggorok. Nah, sedikit demam kita rasanya, kayak orang flu biasa, lalu kemudian ada batuk, kadang ada dahak, kadang kering, masuk dia ke paru-paru, tambah banyak batuknya, pakai ikutan sesak lagi karena di dalam paru-paru terganggu oksigennya. Jadi keluhan sebetulnya setiap virus itu sama. Sekarang yang dilihat bukan perangai yang itu, tetapi perangai merusaknya. Jadi ketika dia masuk ke dalam badan, kalau keluhan keluarnya dari yang kena, dari yang terinfeksi dan sakit, kira-kira sama. Tapi yang ke dalam badan, yang menyentuh ke dalam sistem dalam badan, itu daya rusaknya berapa besar. Itu yang kita lihat sebetulnya. Kayak kita lihat kemarin kan, COVID besar sekali tuh. Angka kematiannya mengagetkan kita kan, gitu. Karena memang angka daya rusaknya ke dalam badan kita cukup besar. Tapi ini kan berdasarkan, bukan penelitian kali, data kali ya. Tidak tinggi ya angka kematian dari Omikron ini, meskipun penularannya lebih cepat. Ya, penularannya bahkan didapatkan angka 5 kali lebih cepat gitu ya, terjadi peningkatan daya tularnya 5 kali lebih cepat. Tapi memang alhamdulillah kematiannya tidak seberat, tidak seburuk itu angkanya, rendah memang. Bahkan yang dirawat rumah sakit juga sebetulnya tidak terlampau banyak. Tapi itu catatan di luar negeri ya, Mbak Rama ya, di Afrika gitu ya. Kita belum tahu di Indonesia apa persis sama daya tahan tubuh kita sama daya tahan orang Afrika, belum tahu juga. Orang Afrika kalau klub sepak bola dunia, diambilnya bukan dari Indonesia loh, yang rakyatnya 250 juta, diambilnya dari Afrika loh, yang penduduknya mungkin cuma 5 juta, 8 juta. Kenapa? Larinya kenceng, kalau tabrakan kuat. Siapa tahu dia lebih kuat daya tahannya. Kita nggak tahu itu. Iya, tapi di Amerika juga ada terlapor 1 ya, kemarin saya baca 1 meninggal. Jadi relatif kecil ya yang Omikron. Yang terjadi di Wisma Atlet juga dilaporkan seperti tanpa gejala katanya. Ini sudah positif Omikron begitu. Nah, ini pemerintah apa yang harus dilakukan? Bahaya ya. Lebih bahaya ya. Nggak pakai gejala toto sakit. Nggak pakai gejala diperiksa sakit. Tiba-tiba sudah banyak aja ntar yang sakit tuh. Iya, tiba-tiba menularkan ke orang yang yang nggak tahu. Ya, itu yang ditakutkan. Mungkin kitanya kuat. Ya, saya juga penyintas ya, yang bikin stres itu bukan kitanya kena COVID, yang bikin stres takut menularkan orang. Ya itu saya stresnya loh, takut nularin anak, takut nularin orang tua begitu. Nah itu tekanannya di situ. Ya, betul. Nah, karena kan kadang-kadang kita tidak merasa begitu ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai sehingga pemerintah disampaikan kemarin oleh Menkes agar segera menggalakkan vaksinasi, bahkan vaksinasi terhadap anak. Tapi yang menjadi pertanyaan bukannya vaksinnya ini sebelum ada Omikron begitu. Ini cocok nggak dengan varian Omikron begitu, Dok? Sampai sekarang kelihatannya vaksin yang ada di dunia, yang beredar di dunia, mampu untuk mengatasi beberapa kejadian varian. Dulu ada varian D1614, bisa Delta juga kelihatannya bisa, kan kelihatannya turunnya ya. Jadi kelihatannya juga bisa begitu. Jadi juga pada Omikron, sebelum kita tahu, kita harus tetap optimis bahwa itu bisa, maka kita memang harus memvaksinasi diri kita dengan baik, karena kelihatannya itu bisa. Ya, ini menarik, Dok, karena kita kan sudah dikarantina sebenarnya dari luar negeri, 10 hari begitu ya. Bahkan, nah ini ternyata masih bisa lolos juga ya. Di Wisma Atlet itu kan banyak juga TKA dari Cina yang di karantinanya di sana, maupun dari orang luar negeri, biasanya di hotel ya kalau yang pribadi. Nah, ini ternyata kecolongan juga ya, Dok ya. Ini kalau kita baca beritanya ini 3 di Sindo News ini saya baca ya, 3 TKA Cina terdeteksi varian Omikron di Bandara Samratulangi Manado ini kan. Kemudian varian Omikron masuk Indonesia. Imigrasi catat ada 15.000 WNA tiba selama November Desember gitu ya. Nah, padahal mereka ini semua sudah di karantina ya, Prof. Ya. Jadi sebetulnya mestinya bagi yang sehat, termasuk negara ini kita anggap sehat, yang berlaku karantina. Bagi yang sakit, diisolasi. Isolasinya bisa 2, gejalanya ringan, isolasi mandiri, isolasi di rumah. Gejalanya sedang, apalagi berat, lebih lagi kritis, tentu isolasinya di rumah sakit. Itu namanya dirawat. Gitu. Nah, itu buat yang sakit isolasi, buat yang belum sakit karantina. Tapi memang tidak mudah loh ya, mengkarantina pada saat ini. Ketika apa? Ketika angka itu rendah, bagaimana orang dengan mudah
menerima aturan karantina itu begitu ketat. Ini Indonesia loh nih, gitu ya. Yang kedua adalah orang juga kehidupan ekonomi, kehidupan sehari-harinya harus hidup juga. Maka disitulah kita melihat bagaimana naik turunnya peraturan gitu. Karantina disesuaikan dengan kondisi dan sebagainya, baik kondisi wilayah, kondisi negara, maupun kondisi dunia secara umum gitu ya. Di situ kita melihat kenapa karantina itu aturannya jadi disesuaikan terus, diadaptasikan terus begitu. Tetapi yang penting adalah sebetulnya pengertian dan kesadaran masyarakat bahwa virus itu bisa hidup kalau dia punya tempat nyantol gitu loh. Ada tempelannya itu orang gitu. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dia putuskan penularan dengan cara kontaknya agak jauh. Kita tahu bahwa sudah diketahui bahwa virus seperti virus SARS-CoV-2 ini itu masih bisa menjangkau orang dalam jarak 2 meter. Maka memang jarak lebih dari 2 meter akan jauh lebih aman dan menyebabkan si virus tadi tidak bisa masuk ke dalam tempat melekatnya dalam tubuh orang. Dengan begitu dia lemah, dengan itu kita bisa menurunkan angka kita. Sepanjang masih terjadi jarak-jarak dekat sehingga terjadilah virus tadi bisa terlempar ke orang, hidup lagi, bikin lagi keturunan gitu, memang susah habisnya gitu. Tapi ini kan PPKM level 3 udah dicabut nih Pak, pesawat-pesawat gitu kan sudah nggak ada celah tuh kalau saya naik pesawat ya. Sebelah saya sudah ada orang begitu ya, nggak ada celah-celahnya. Dan semuanya sudah diturunkan menjadi level 1 bahkan di Jakarta ya. Nah, ini apa perlu ditinjau ulang dengan adanya Omikron masuk ini kalau menurut Prof? Yang pertama saya yakin pasti ditinjau ulang. Yang kedua seharusnya memang ditinjau ulang gitu ya. Tapi saya yakin pemerintah sudah sadar betul untuk meninjau ulang ini. Karena kalau terjadi lonjakan beban biayanya berat betul. Jadi pasti lebih bagus mencegahnya saja. Mencegah itu antara memang dengan karantina, dan karantina itu antara PPKM, antara juga peraturan di tempat keluar masuk orang dari luar negara kita, itu pasti akan dilakukan kembali pengaturan-pengaturan baru. Termasuk saya kira nanti mungkin Natal tahun baru kalau bukan cuma 1, tambah lagi 2, tambah lagi 3, mungkin kalau udah beberapa kasus nih langsung dikeluarkan lagi peraturan untuk meningkatkan kembali status PPKM, mungkin sampai 3 lagi. Nah, iya itulah, apalagi untuk Natal tahun baru di mana mobilitas publik dan masyarakat biasanya tinggi. Apalagi yang terdeteksi ini tidak punya riwayat ke luar negeri. Artinya virusnya sudah ada di Indonesia begitu ya. Ya, itu yang dibilang transmisi di dalam negeri sudah terjadi antara orang ke orang. Ya. Ya, jadi sudah antara orang dan bukan tidak mungkin kalau 5 kali lebih cepat, minimal 5 kali lah sudah ada orang lain yang terkena. Ada catatan saya tuh Mbak Rama. WHO di awal dulu menyatakan bahwa kalau dari 1 kontak yang positif memang mesti ditelusur, mesti di tracing 30 orang yang terkontak dalam 2 minggu terakhir. Gitu ya. Jadi memang sebetulnya yang paling baik adalah sekarang itu kalau kita mau sangat baik dilaksanakan kontak tracing itu, penelusuran kontak itu 30 orang. Siapa yang dalam 2 minggu terakhir kontak sama orang yang terdeteksi positif. Itu cara yang paling bagus karena orang itu kalau dia tidak sakit di karantina, kalau dia karantina kan 2 minggu ya, umur virus itu 2 minggu. Kalau dia sakit cepat dilakukan treatment, dilakukan penanganan atau pengobatan. Gitu cara yang paling bagus. Tapi ini sulit, Prof, mengingat yang terpositif ini adalah petugas kebersihan, jadi bukan sumber utama sebenarnya, tidak diketahui dari mana dia terkena. WNA dari mana, dan WNA itu berhubungan dengan siapa saja, begitu, tidak tahu. Atau WNA dari luar negeri, begitu. Ya, ini kebetulan kan Wisma Atlet ya, bukan rumah ke rumah. Apa yang saya maksud tuh? Di mana dia bertugas? Katakanlah di blok 1 atau di blok A. Itu isolasi, tutup. Ditelusuri lah ya yang pasien atau yang karantina di sana. Ya. Kemudian dia pulangnya rumahnya siapa? Itu ditelusurin. Begitu. Itu paling tidak itu caranya. Siapa yang 2 minggu terakhir di rumahnya ketemu sama dia, dan blok itu tutup. Orang yang tadinya dinyatakan mau sembuh gitu nggak boleh keluar. Karena kita belum tahu itu. Ini udah keluyuran nih, udah selesai karantina 10 harinya. Rupanya dia udah jalan-jalan atau udah kerja atau apa, kan kita tidak tahu juga. Nah ini yang masih ditinggal di Wisma Atlet adalah tugas kebersihan itu. Tapi yang nularin dia udah keluar di luaran. Aduh, bisa cepat sekali itu ya Prof ya. Akan cepat ya. Jadi memang perlu betul-betul 3T itu mesti kuat betul. Itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi masyarakat juga punya loh kontribusi tanggung jawab. Apa? Kalau saya tahu si Anu waktu itu kan dia pulangnya naik dianterin sama si itu. Kasih tahu gitu.
informasi dari publik akan sangat banyak membantu 3T tadi. Nah, ini ada yang menanyakan juga, kemarin kan varian Delta itu hampir separuh lah kena semua di Jakarta ini khususnya ya. Banyak, tinggi sekali angkanya. Nah, sehingga ada yang berharap, kalau udah kena penyintas ini masih bisa terkena Omikron tidak nih, Prof? Bisa. Bisa ya. Kan dia varian ya, dinyatakan sebagai varian kan. Jadi berarti dia sudah beda tuh. Gitu ya. Saya berantem nih sama Mbak Rahma nih. Terus Mbak Rahma bisa mengusir saya keluar dari ruangan itu. Tapi saya latihan lagi, saya pakai baju tebel, saya masuk lagi. Bisa lagi kita berantem lagi begitu. Jadi setiap varian bisa menyebabkan terinfeksi bahkan sakit kembali, kambuh gitu. Bukan dengan jenis yang sama, dengan jenis yang baru. Nah, ini tapi kan orang jadi gimana ya? Karena vaksin itu sendiri sudah lama ya, saya aja divaksin itu sudah hampir setahun loh ya, April, saya bulan April divaksin, ini sudah bulan Desember kan, jadi kan katanya cuma 6 bulan itu Sinovac, saya pakai Sinovac. Nah ini perlu booster ya Prof? Nah, prinsip pertama dari pemutusan rantai penularan atau menghentikan pandemi ini adalah gaya hidup yang baru dan protokol kesehatan, itu yang pertama. Vaksinasi itu adalah yang kedua. Makanya walaupun Anda telah divaksinasi, tetap jaga ketat protokol kesehatan. Begitu kan bunyinya kan, gitu ya. Karena prinsip pertama adalah jangan sampai virus tadi hinggap di orang. Kalau dia hinggap di orang, maka orangnya bisa sakit. Kalau dia nggak sakit, dia melemparkan lagi ke orang lain. Jadi prinsip pertama itu adalah protokol kesehatan. Nah, bahwa sudah divaksin, sebetulnya badan kita sudah mulai mengenal. Ya, jadi sebetulnya bisa saja kalau nanti virus masuk, dia bangkit lagi. Ini kayaknya yang itu gitu. Jadi dia bangun lagi. Itu bisa. Ya, mengharapkan itu bisa. Tapi kalau stok vaksin di negara ini cukup, pemerintah menyatakan cukup, pakai deh. Kenapa saya bilang begitu? Target pertama, seluruh rakyat dulu divaksinasi. Dan kalau bisa vaksinasinya lengkap 2 kali gitu. Kalau sudah itu masih ada vaksin stoknya lagi, kita pakai buat kita mengulang kembali gitu. Ya, tapi kalau belum ada, kita dahulukan untuk mencukupkan vaksinasi lengkap terhadap COVID-19 pada seluruh rakyat. Paling sedikit 80% dari populasi. Artinya sekitar 185 juta orang. Ya memang harus ya tadi itu prokes lah ya, karena berbagi pengalaman saya itu divaksin April, bulan Juli saya kena Delta. Ya. 2 bulan saja begitu ya. Jadi memang jangan terlalu kepedean yang sudah vaksin begitu ya, terus langsung tenang Omikron nggak berbahaya, lagian kita udah vaksin, dan lagian sudah pernah kena, itu tidak berlaku semua ya, klausul itu ya. Sudah pernah kena masih potensial tertular kembali, vaksin masih potensial begitu ya, dan memang katanya tidak berbahaya, tapi kita tidak tahu, semua orang daya tahan tubuhnya tidak sama begitu ya. Nah itu kita yang semua kan berbeda-beda ya. Ada yang tahan pedas, ada yang tahan manis. Siapa yang tahan virus? Nggak tahu kita. Nah ya, jadi tetap ini jangan disepelekan begitu ya, Prof. Nah, kalau begitu ini tetap juga ini sekarang ada yang sudah mulai kendor ini minum-minum vitamin ini, Prof. Dan berjemur. Dulu awal-awal COVID banyak yang berjemur. Sekarang ini sudah mulai kendor, berjemur dan minum vitaminnya nih, Dok. Ini harus digalakkan lagi juga ya, Dok? Iya. Sekarang mulai lagi jemur-jemur. Sebentar lagi musim hujan, mataharinya nggak ada. Ayo jemur sekarang. Tapi jangan dilihat dari musim hujan. Dilihat dari sebuah kebiasaan hidup. Bahwa berolahraga pagi dengan sinar matahari pagi itu jauh sangat sehat gitu dibandingkan dengan olahraga tapi dalam ruang tertutup gitu. Jadi ayolah kita, kan Tuhan sudah menyayangi kita di Indonesia. Matahari ada, makanannya ada, cukup gitu. Asal kita betul-betul menggunakannya dan mencukurinya dengan baik. Bisa kok. Nah ini masalahnya yang penyebab yang menulari yang tadi di Wisma Atlet itu tidak tahu apakah masih di Jakarta orang itu ataukah sudah keluar ke pulau lainnya. Jadi kita semua tidak tahu ya. Tetap waspada, jangan itu hanya di Jakarta, jangan hanya gitu ya. Ini jangan. Karena sangat cepat sekali pergerakan manusia dan pergerakan virusnya jadinya lebih cepat lagi. Mungkin juga dia bekerja di pulau lain, transit di Jakarta, dirawat di Wisma Atlet Jakarta karantinanya,
setelah itu keluar, habis menulari petugas kebersihan, keluar ke pulau lain. Jadi meskipun Anda tidak tinggal di Jakarta, jangan diremehkan, begitu ya Prof ya? Ambil keluar dia naik apa? Naik taksi. Jangan-jangan supir taksinya udah kena juga. Supir taksinya bawa penumpang lagi yang lain. Penumpang lainnya keluar kontak lagi. Jadi itu akan cepat. Iya, akan cepat sekali. Apalagi penumpangnya itu keluar kota lagi ya. Jadi ini bukan Jakarta lagi, kita tidak bicara Jakarta lagi, sudah langsung, kalau Omikron ini langsung ngomongnya Indonesia. Karena ketika kemarin itu kan sempat hanya Jakarta dulu gitu, yang parah dulu kan begitu. Dan kita mesti ingat, Jakarta ini memang tempat perlintasan, ini hub. Jadi simpul ya, yang dari Banten ke Jawa Barat, bahkan yang dari Jawa Tengah mau ke Sumatera, lewatnya di Jakarta juga. Jadi kita tidak pernah bisa menganggap bahwa Jakarta ini akan menetap aman. Karena banyak sekali persinggahan terjadi di sini. Pesawat udara masuk juga lewat Jakarta dari luar negeri. Padahal orangnya mau misalnya katakanlah ke Jawa Timur, katakanlah mau ke Nusa Tenggara Timur, katakanlah mau ke Ambon gitu ya. Dia lewat Jakarta dulu. Jadi Jakarta tetap harus, penduduk Jakarta tetap harus siaga bahwa kemungkinan-kemungkinan itu ada. Nggak perlu takut, tapi waspada harus sangat tinggi. Cara pertama, gaya hidup ubah. Yang kedua adalah protokol kesehatan, tolong disiplin bagus. Dan vaksinasi lengkapi. Gitu sebetulnya. Kalau kita bicara virus dok, sebelum ada virus-virusan ini, corona-coronaan ini kan ada flu ya, kita flu ya. Dan biasanya kalau ada teman flu langsung memang nular ke teman-temannya begitu ya. Di rumah saya ada flu. Itu lebih cepat mana sih flu biasa dengan corona ini? Sebenarnya sih flu yang biasa itu kan seasonal flu namanya, flu musiman seperti itu. Itu kan yang dulu kejadian meledak tahun 1918 di Spanyol itu kan, terus nyebar ke seluruh dunia. Tapi penyebarannya lebih lama karena jarak tempuh lebih lama dan pesawat waktu itu dari Spanyol ke Jakarta 7 hari kali ya. Sekarang kan 7 jam. Pastinya sudah habis. Ya, jadi daya tahan si virusnya sendiri sudah melemah. Maka kalau soal kecepatan tularnya mungkin sama, tapi kekuatan si virus influenza yang lama itu untuk membuat orang sakit lebih lemah daripada yang baru-baru muncul seperti SARS-CoV-2 ini. Enggak, karena kan kita kan sekarang juga sering kan flu-flu seperti itu ya. Jadi kan kita bingung, ini kita nih flu biasa atau corona sih, begitu kan. Yang membedakan itu yang paling... Pada saat pandemi, setiap kita flu, anggap itu SARS-CoV-2 dulu. Sebelum kita menjadi COVID, buktikan. Periksa dengan usap tenggorok, PCR. Kalau negatif katanya, bagus. Tapi ngapain kita? Tadi, Mbak Rama, kita mesti mengisolasi diri kita dulu. Supaya jangan betul-betul kita jadi sakit, atau kalau kita sebetulnya sudah sakit tapi tidak tertangkap, kita jangan menulari ke orang lain. Itu. Jadi sekarang cuti-cuti 2 minggu diizinkan kok. Kenapa? Karena daripada dia nggak diizinkan tapi terus dia jadi penular, nah lebih repot lagi kita lebih banyak orang. Ya, jika kita merasa kita flu, ayo kita sadar diri. Jaga diri kita supaya orang lain juga tidak sakit. Jadi kita tidak berat penyakitnya, orang lain tidak mulai jadi penular gitu. Ya, ini semua butuh kedisiplinan ya, karena PCR itu kan sehari. Kadang-kadang orang belum keluar hasilnya, keluyur-keluyur gitu ya, karena ngerasa tanpa gejala enggak kayaknya. Kalau udah positif, baru isolasi. Jadi begitu tes, meskipun belum keluar hasilnya juga harus sudah isolasi menurut. Betul. Ya. Kalau saya sudah curiga dengan diri saya, ayo jadilah pahlawan. Kita tahan diri kita supaya orang lain jangan sakit. Tapi jangan lupa supaya kita juga kalau betul-betul sakit tidak berat sakitnya gitu. Ya, ini apakah tadi itu yang diharapkan vaksin ini dengan vaksin bisa dampaknya juga kurang begitu ya Prof ya, kalau sudah vaksin ini, makanya sekarang digalakkan juga vaksin untuk anak-anak begitu umur. Ya, kita sudah sampai sekarang pada anak karena sekolah udah mulai dibuka, mall juga sudah mulai menerima anak, maka anak mesti masuk dalam rentang vaksinasi. Kalau enggak nanti dia pembawa nih, mungkin dia nggak sakit tapi dia pembawa nanti. Dan kalau anak kan keluyurannya lebih rame ya. Kena kakek, ke nenek, kakek neneknya ada 4, ibu bapaknya 2, ke tante, ke om. Udah, tambah banyak tuh penyebarannya. Jadi anak mesti divaksinasi. Ya apalagi kalau saya lihat di mal-mal itu, Prof, yang mandi bola itu udah buka loh. Saya bilang, sekolah saya belum tetap muka, ini main di bola udah buka. Kata orang-orang yang menghidupkan ekonomi Indonesia sekarang kan antara lain kan anak-anak. Waktu sudah boleh ke mall, maka mall tiba-tiba jadi rame karena anak-anak yang menghidupkan ekonomi. Nah ini tentunya pukulan yang berat di dunia usaha ya. Baru 2 bulan bangkit ya, baru 2 bulan mereka bergeliat ya.
buka mall, saya lihat mulai ramai lagi. Sekarang ini harus tiarap lagi ya nih, Prof. Ya, tidak usah terlampau drastis seperti itu. Sepanjang aturan-aturan menjaga jarak dan sebagainya bisa diikuti, kita sudah banyak belajar dari bulan Juli. Mudah-mudahan kita bisa menjaga itu dengan sangat baik. Asal pemahaman kita setiap masyarakat, setiap anggota masyarakat itu kuat tentang bagaimana menjaga supaya protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Dan yang utama adalah, ya ini pengalaman saya lagi, kalau sudah berasa mencuriga dengan dirinya sendiri, cepat-cepat isolasi begitu ya. Jangan sampai menularkan ke orang itu tuh, biangnya itu gara-gara itu tuh. Masih betul. Kalau saya kan dari pengemudi begitu ya, dia flu tapi dia masih bawa mobil. Kemudian kalau suami saya sudah tes karena belum keluar hasilnya, masih main sama anak-anaknya kena juga. Jadi mungkin ya pelajaran ya, benar-benar harus disiplin itu karena semuanya ya, ini berlaku buat semua orang begitu, selama hasil belum keluar atau kalau ada gejala dikit langsung tes begitu ya. Ini PCR laris lagi nih, Prof. Secara terselubung, COVID mengajarkan kita semua untuk selalu bersih. Bersih begitu ya. Jaga kebersihan diri kita, hindari kita kontak sama orang. Jadi COVID mengajarkan tiap kita supaya bersih dan menjaga kebersihan kita sendiri. Iya, betul sekali, itu pelajaran yang utama. Dulu kita acuh ya. Belajar cuci tangan ya, Prof, ya udah tua malah. Ya, tukeran minum gelas kan juga sering ya biasanya ya. Nah, sekarang jangan begitu gitu. Jadi mesti bersih, ada jarak. Kurangi ngobrol yang hahaha. Oh iya, ada satu loh Mbak Rahma. Dari penelitian dikatakan bahwa virus COVID itu, SARS-CoV-2 itu butuh 1000 partikel virus di saluran napas atas di tenggorok untuk kita jadi sakit. Jadi kalau dia 1000 jumlah kita jadi sakit. Sekarang kita lihat nih, kalau orang kebetulan dia COVID tapi dia tidak tahu tanpa gejala, dia diam aja, dia cuma modalnya bernapas dan kita duduk kurang dari 2 meter dari dia bernapas aja. Dia mengeluarkan 20 partikel virus per menit. Jadi kalau 1 jam 50 menit kita kontak sama dia di sebelah naik kereta misalnya begitu, dia diam aja tapi dia napas aja gitu, tapi dia nggak pakai masker, kita juga nggak. Maka kita cukup tuh 1000 partikel virus dalam 1 jam, bisa-bisa kita sakit. Kalau dia bicara, dia mengeluarkan 200 partikel virus. 5 menit aja kita bicara sama dia, maka virusnya sudah 1000 di kita. Tinggal kita sakit atau enggak. Kalau dia batuk atau bersin, gitu, udah. Itu keluarnya adalah 200 juta virus per menit. Enggak hitungan menit, kita sudah kena virus tadi. Jadi memang langsung. Soal sakit nggak sakit, soal badan manusia, soal imunitasnya. Makanya ada OTG, orang tanpa gejala. Dia punya virusnya, tapi dia tidak sakit. Dia terinfeksi, bahasa kedokterannya dia terinfeksi tapi dia tidak sakit, tapi dia menjadi penular tuh gitu. Tapi Prof, selain itu kita kan di daerah tropis nih, jika kemudian kena barang-barang, karena saya lihat itu ada banyak yang sampai dilap terus lama-lama, padahal kan sebenarnya tidak bertahan lama ya kalau di luar, nggak ketemu inangnya begitu. Di bahan-bahan seperti logam, lalu gelas, kaca gitu, bahkan kertas, dia bisa bertahan rata-rata 4-5 jam virusnya. Jadi kalau kita ambil korannya dari Mbak Rahma tadi, saya ambil, terus saya baca, terus saya masuk juga virusnya. Jadi tetap harus hati-hati dengan barang-barang. Jadi tetap harus dibersihkan. Bukan hanya orang yang dihindari ya, benda-benda yang dipegang umum, uang begitu ya, atau ATM. Yang gampang itu ini, rel tangga kan suka kita pegang. Ya. Atau pencetan di lift. Ya, kembali lagi kita mandi hand sanitizer ya. Dulu di awal-awal kan sampai keriput kena hand sanitizer, ini kayaknya kembali. Iya, betul. Mungkin sebagian sudah mulai lengah, ini waktunya kita meningkatkan kewaspadaan lagi ya, itu penting. Baik, terima kasih ini Profesor Menaldi sudah berbagi bersama kita, dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok, assalamualaikum.